Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semuanya? Sudah pada sarapan belum? Alhamdulillah, bagus. Ya. Baik, sudah disiapkan buku PAI-nya? Ya. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku PAI halaman pertama, bab pertama, surah At-Tin. Ya, surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surah At-Tin, ya, yang kita ketahui dan sudah kita ketahui pula bahwa surah At-Tin tersebut merupakan surah di dalam Al-Quran yang berada pada juz 30 atau yang kita kategorikan dan kita kenal sebagai surat pendek, surat-surat pendek ya, dari juz 30. Ya, surah At-Tin ini memiliki arti adalah buah tin. Buah tin, ya. Buah tin itu kira-kira ukurannya seperti sekecil ini. Ya, sebesar ini kira-kira nih, kurang lebih. Ya, surah At-Tin ini merupakan surah ke-95 di dalam Al-Quran yang jumlah surat semuanya itu ada 114 surah ya dalam Al-Quran. Yang diawali kalau kita buka di halaman pertama itu ada surah Al-Fatihah, lalu di sampingnya surah Al-Baqarah, terus sampai di halaman terakhir yaitu surah An-Nas. Ya. Surah At-Tin ini dia terdiri dari 8 ayat ya, 8 ayat dan tergolong kategorinya surah Makkiyah atau Makkah ya, seperti itu. Untuk selanjutnya masih pada ingat surah At-Tin ini bunyinya seperti apa? Ya. Yuk, mari sama-sama kita mengulang kembali surah At-Tin bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya, setelah kita membaca ataupun mengulang kembali hafalan surah At-Tin, mari sama-sama kita mengetahui ya arti atau terjemahan daripada surah At-Tin ini ya. Ayat pertama demi buah tin dan buah zaitun. Kalau buah zaitun kalian pasti pernah dengar namanya minyak zaitun. Nah, itu diambil dari buah zaitun. Kemudian selanjutnya dan demi bukit Sinai. Ini bukit Sinai ini dia adanya di negara Mesir. Ya. Kemudian dan demi kota Mekah ini yang aman ya. Karena kota Mekah dan Madinah itu dikatakan bahwa kedua kota tersebut adalah yang aman ya, yang aman. Kemudian selanjutnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya. Pasti karena manusia itu dilebihkan derajatnya daripada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena adanya otak ya, ada otak untuk berpikir, dia mampu untuk berpikir. Sedangkan yang lain hanya ada otak saja tapi tidak mampu untuk berpikir. Dan itulah Allah menambahkan derajat kita. Selanjutnya
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu yang berada di neraka. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ini orang-orang yang khusus ini ya. Ya, barang siapa yang ingin pahalanya tidak putus-putus, terus menerus, ya maka jadilah kategori orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selanjutnya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan itu? Dan kedelapan, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Dan untuk yang di ayat 8 ini bisa kita kategorikan sebagai sebuah pertanyaan. Kita jadikan sebuah pertanyaan. Kalau ada pertanyaan pasti ada namanya jawaban. Nah, bukankah Allah hakim yang seadilnya? Maka jawabannya benar atau iya. Dan aku termasuk orang yang menyaksikan. Makanya tadi di ayat sebelumnya paling bawah itu tertulis balawan ala dzalika minasyahidin, itu sebagai jawaban. Nah itu Ustadz terkadang juga membaca ayat tersebut ketika dalam sholat berjamaah, ya imam membaca surat tersebut, maka di akhirnya alayhisallahu biahkamil hakimin, maka baca dan balawan ala dzalika minasyahidin itu di dalam hati. Itu sunnah ya, boleh dibaca atau boleh tidak. Selanjutnya kita menganalisis hukum tajwid ya. Ada beberapa hukum tajwid di surat tersebut, banyak ya, tapi Ustaz bahas hanya beberapa saja. Di antaranya wattini wazzaitun. Di sini ada ati dan azza ya. Apa maksudnya? Ada alif lam bertemu dengan ta, bertemu dengan zai. Boleh to, ro, so, sa dan seterusnya. Ya, maka alif lam ini dia tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Tapi yang dibaca adalah huruf setelahnya, ta, zai, to. Ya, seperti ini. Ati, azza, wati, wazza. Nah, maka ini hukumnya kita namakan yaitu idgham syamsi, idgham syamsiyah, yang artinya idgham itu memasukkan, syamsiyah itu matahari. Ya. Selanjutnya, wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Di sini ada alba dan al-a. Apa maksudnya? Ada alif lam bertemu dengan ba, bertemu dengan hamzah, ain, ghain. Pilih salah satu daripada ini jumlah 14. Ya. Maka alif lamnya ini dia harus dibaca dengan jelas, ya. Alba wahadzal baladil amin. Ya. Berbalik kondisinya dengan yang sebelumnya. Maka ini dinamakan izhar qamariyah yang artinya jelas ya. Kalau qamariyah itu bulan ya, jelas seperti itu. Dan selanjutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini ada qad, laqna, taqwim. Di sini ada qaf dengan ada wawu ya. Maka ini dinamakan qalqalah yang artinya memantulkan. Apa yang dipantulkan? Suaranya ya. Qalqalah ini ada qalqalah sugro yang artinya kecil dan qalqalah kubro yang artinya besar. Seperti itu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Di sini ada Allah, Tuhan kita, Allahu. Di sini ada fathah, kasroh dan ini harus domah nih, ada domah nih, tapi sini nggak ada. Tambahkan domah ya. Fathah, kasroh dan domah. Nah, ini dinamakan hukum ini namanya lafzun jalalah. Lafzun jalalah itu ada dua. Mufakhamah tebal dan muraqqaqah tipis ya. Tebal itu seperti apa? Kalau lafaz jalalah sebelumnya ada fathah ataupun domah ini, sin ya. Allah, alaihissallahu, loh. Kalau tipis ro, ini kasar dibaca ya, seperti billahi. Itu ya. Baik, kita break sejenak.